Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah in wujidat tammatan qubilat wasailu 'amali wa in wujidat naqisatan ruddat wasailu 'amali. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan diberikannya kita panjang umur sehingga kita pada malam hari dapat berkumpul di Masjid Al-Fajar yang sangat mulia ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di masjid ini tanda kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai tanda cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita harapkan hidup di dunia ini adalah syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, yang mana ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, maka ia bersama-sama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban yang kita carilah. Kita di dunia ini hidup barangnya sugih kasusah barangnya, yang penting di akhirat surga. Ya, tapi nyawanya di dunia ini sugih doang, nyawa sabar. Ya. Nah, jadi kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang beliau berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat wal afiat. Kita sehat, ada dalam kena coronanya, ada dalam kena omikronnya. Ya, alhamdulillah, sehingga kita bawa duduk berkumpul di masjid yang sangat mulia ini. Ya Allah, kedonggaringnya Allah. Kali ini ya berusaha selismahan biasa ya. Ya, biasa ya. Ada dalam corona. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Seandainya dalam tausiah ulun nanti ada kesalahan, kejanggalan, atau menyakiti hati pian-pian sabaratan, ulun pertama-tama memohon ampun dan maaf kepada pian-pian sabaratan. Seandainya nantinya dalam tutur kata ulun terdapat kesalahan atau yang bahasa Banjarnya menyinggung. Nah, ulun gak ada niat menyinggung. Yalah, ulun apa nang ulun ada di otak, apa nang ada di pikiran itu nang ulun sampaikan. Ya, jadi kenapa? Karena tausiah ini lain lawan majelis ta'lim. Kalau majelis ta'lim ada kitabnya, kalau meranyau. Ya, kalau berceramah di palangan punya kada ingat paloi yang dikasahkan. Yang penting sampai waktunya sejam sudah untuk. Ya, sekolah palangnya kisahnya apa? Paloi atau apa palangan? Ya, nah jadi seandainya ada kata-kata ulun yang menyakiti hati dia, mau jawab dia lah, maafkan ulun. Mau ada? Yang ada ulun amin. Jadi amin lah. Nyiapin kata mau maafkan. Bukan? Kenapa? Ulun berpendel, ulun balosa, ulun masuk neraka ada ulun. Ya lah, dapat amplopnya paling ada banyak uang. Yalah, amplopnya itu kan banyak sepinja, isinya lah pada. Yalah, nah, tapi yang di dunia, ya ini dapat amplop tapi di akhirat neraka siapa abon? Abon lah dia. Dia nggak ada abon apa dulu? Yalah, nah jadi mau janganlah ibu-ibu, mau jangan dia memaafkan dulu. Mau, alhamdulillah. Bapak-bapak, mau, alhamdulillah. Nah jadi dalam acara Isra wal Mi'raj yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nih kesahan mulai awal kah atau kesimpulannya atau langsung temanya? Nah pada saat temanya lah lindung gambar. Ya temanya apa nih kami? Panitia. Belum banyak dulu. Ya lebih ini dulu temanya. Nah dengan tema, dengan memperingati Isra dan Mi'raj, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat 5 waktu, puasa, serta memahami keutamaan membaca Al-Quran, bersedekah dan berinfak. Nah itu temanya. Ya, apa nih? Betah melonai Allahnya. Kayak pernah. Mulai awal kisah Isra Mi'raj hanya kesimpulannya tema atau langsung tema. Bon, terserah supir. Nah, terserah supir yang mana ini? Ya, punya binawi ambil. Ya. Nah, jadi peringatan Isra wal Mi'raj yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi peringatan Isra terjadinya Isra wal Mi'raj? Arti Isra berjalan di waktu malam mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Arti Mi'raj naiknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang pertama sampai ke Sidratil Muntaha ilal mustawa. Itu arti Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj itu dua kejadian yang terjadi di waktu malam yang sedikit. Ya, karena ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Laylan itu isim nakirah. Isim nakirah itu yufidul taqlil, illah, sedikit. Satu maat mana? Ya, nah, makanya waktu Rasulullah Isra wal Mi'raj banyak
tidak beriman. Kenapa? Satu benar. Ya kayak kita nih hidup di zaman Rasulullah mungkin kada percaya itulah. Tapi karena kita hidup di akhir-akhir zaman, kemudian para ulama-ulama mengisahkan kepada kita sehingga kita percaya. Ya, percaya kita Rasulullah Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Isra Rasulullah berjalan mulai Masjidil Haram dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah dijalankan, bukan berjalan seorang ya, kalau berjalan seorang ya dijalankan nyaman sambil kuring. Ya, Asra. Ya. Nah, jadi kejadian Isra wal Mi'raj itu kenapa? Karena kisah awalnya langit lawan bumi saling menyombongkan diri. Ujar bumi, bagus aku langitnya, jalannya kan, bagus aku. Ya, ujar bumi, ya, aku ada bisi sungai, ujar bumi. Oh jalannya sungai biasa saja, aku yang ada bisi matahari, kamu ada bisi. Ya. Lalu ringkas katanya bumi membanggakan, aku punya Muhammad, aku punya Nabi Muhammad, orang yang paling mulia se-alam dunia. Mana kau jalannya pada Muhammad sedang ya. Apa membanggakan? Paksa melapor Allah Ta'ala, ya Allah, bumi itu sombong benar. Yalah, Nabi Muhammad ada di bumi. Ya Allah, ulun hendak juga Nabi Muhammad naik kanan ke langit, naik kanan ke langit. Ujar langit minta lawan Allah. Apa ujar Allah Ta'ala? Wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Mikail, malam ini kamu stop dulu, tugas stop. Ya, kasih cari di surga buruk, ambil Muhammad di bumi, bawa naik ke langit. Bagaimana ujar malaikat Jibril? Ini pun. Lalu malaikat Jibril pulang ke surga mencari buruk, tunggangan dan cagar membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'rajnya Rasulullah. Lalu malaikat Jibril mendatangi surga. Di dalam surga itu, dalam satu riwayat dikisahkan, dalam surga itu ada 40.000 burung. 40.000 burung ini yang lain-lainnya pada-padanya bergembira. Ialah bersenang-senang. Pokoknya hidup benar. Cuma ada seekor nang maut di ujung. Burung ini maut menangis si burung. Ya, awak kurus sekali si burung. Kenapa? Lalu malaikat berkata, wahai burung, kenapa ikan kada umpat tuh lawan kawan-kawan ikan? Maka tuh pada-padanya kaminya bermainan. Ikan kenapa ada umpat? Ujar burung, ulun kalau umpat bermainan, ulun mahabbah, ulun sangat rindu kepada yang namanya Muhammad yang bertulis di dahi ulun ini. Ujar si burung, 40.000 tahun ulun sudah ulun hidup. Ujar burung, ulun kada pernah bertemu dengan yang namanya Muhammad. Ulun sangat rindu dengan Muhammad. Ujar si burung. Ya, apa ujar malaikat Jibril? Kalau begitu, yuk siap-siap ikamku hiasi. Ya, ikamku pasang pelana. Ya, kita bahuli, kita ambili Muhammad. Apa burung yang sedih tadi? Luar biasa gembiranya. Ringkas katanya, lalu malaikat Jibril turun bersama malaikat Mikail membawa buruk menjemput baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Rasulullah sebelum diisrakan dan dimi'rajkan, Rasulullah saat itu berabah di hijir Ismail. Ya, pada waktu itu malaikat Jibril mengambil Rasulullah, membawa Rasulullah mendekat yang namanya sumur Zamzam. Kemudian baginda Rasulullah dibedah oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Mikail,
ambilkan pam Zam-Zam, ambilkan air. Ya, dia malaikat Mikael ini. Malaikat Mikael mengambilkan air Zam-Zam, membawa kepada malaikat Jibril. Nah ini Zam-Zam, tiga wadah air Zam-Zam yang dibawakan oleh malaikat Mikael. Kemudian setelah baginda Rasulullah dibedah oleh malaikat Jibril, kemudian hati Rasulullah diambil oleh malaikat Jibril, kemudian dibasuh. Ya, setelah dibasuh dengan menggunakan air Zam-Zam 3 kali, kemudian setelah itu baru hati Rasulullah diisi dengan ilmu, dengan iman, dengan hikmah oleh malaikat Jibril. Setelah diisi ilmu, hikmah, iman tersebut, lalu malaikat Jibril meletakkan hati Rasulullah. Setelah hati Rasulullah diletakkan, lalu dicap oleh malaikat Jibril dengan khatamun nubuwah di tengah-tengah dada beliau. Ya, setelah itu baru Rasulullah diisrokan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Di waktu di perjalanan, malaikat Jibril menyuruh Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Sayyidina Muhammad, inzil, turun, sembahyang 2 rakaat. Lalu Rasulullah turun sembahyang Rasulullah 2 rakaat. Lalu naik lagi berjalan. Waktu yang berjalan, malaikat Jibril bertanya, wahai baginda Rasulullah, tahukah sampeyan tempat nampian sembahyang tadi, tahukah pian? Ujar Rasulullah, kada, ulun kada tahu, aku kada tahu. Jibril, ya, mana itu adalah Thayyibah, yang mana nantinya engkau akan hijrah ke kota yang namanya Thayyibah, yaitu Madinah sekarang. Lalu Rasulullah berjalan terus berjalan. Kemudian belum sampai di tengah jalan, Rasulullah singgah lagi. Lalu Rasulullah disuruh malaikat Jibril turun. Kemudian Rasulullah disuruh sembahyang lagi 2 rakaat. Setelah selesai sembahyang, ujar malaikat Jibril, tahukah pian apa itu gambar? Ujar Rasulullah, belum kada tahu. Ya, itu adalah Turi Sina. Ya, yang mana Nabiullah Musa menerima, hendak melihat Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mampu malaikat. Yalah, Nabi Musa alaihi salam kada mampu melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di tengah perjalanan banyak lagi Rasulullah turun sembahyang, turun sembahyang, turun sembahyang. Ya, lalu di tengah jalan Rasulullah menemui satu kelompok, satu kaum, yang mana satu kaum ini memecah kepalanya sendiri. Kemudian setelah kepalanya itu pecah, kemudian kepala itu kembali seperti semula. Setelah kembali, dipecahnya lagi. Ujar Rasulullah, wahai malaikat Jibril, siapakah itu nang gawiannya memecah kepala, setelah pecah kembali lagi kepalanya utuh, dipecahnya lagi. Ujar malaikat Jibril, wahai baginda Rasul, itu adalah umat sempiannya Rasulullah, itu umat pian. Mana ujar Rasulullah, apa gawiannya? Gawiannya apa? Jadi gawiannya nanti itu memecah kepala. Gawiannya, ya, ujar malaikat Jibril, itulah perumpamaan umat pian yang tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi hukumannya, siksanya di akhirat nanti bagi umat Rasulullah yang tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu siksaannya memecah kepalanya sendiri. Ya, memecah kepalanya sendiri. Nah, karena itulah kita sebagai umatnya Rasulullah jangan sampai menyedihkan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai. Bagaimana ya, apabila sampai waktu sembahyang dia sembahyangan kita. Nang kawa tulak ke masjid, alhamdulillah tulak ke masjid. Nang kawa tulak ke langgar ke musalla, ya alhamdulillah. Nang kada kawa ke masjid, kada kawa ke musalla, kada kawa ke langgar, sembahyang di rumah. Ya,
di manakah. Jangan sampai kita ada sembahyang. Karena pada waktu Rasulullah Isra, Rasulullah diperlihatkan. Yalah, itulah perumpamaan umat Rasulullah yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian ringkas katanya Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Lalu Rasulullah turun. Yalah, lalu Rasulullah melihat para nabi-nabi. Yalah, banyak terkumpul para arwah ruh para nabi-nabi berkumpul di Masjidil Aqsa. Kemudian malaikat Jibril pun azan. Yalah, lalu malaikat-malaikat yang di langit turunan sepada saat. Lalu Rasulullah ditarik oleh malaikat Jibril, wahai baginda Rasul, dia pian jadi imam. Lalu Rasulullah mengimami jamaah para arwah nabi-nabi dan mengimami para malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Isra dah. Sampai ke Masjidil Aqsa Isra dah. Mi'raj lagi belum? Ya lah. Nah setengah jam dah. Ya lah. Dia sejam sedang ya Allah. Tadi ujar Allah serta supir. Nah ya Allah. Ini mana? Ya Allah. Nah kemudian Rasulullah ringkas katanya mengimami di Masjidil Aqsa menjadi imam Rasulullah. Ya. Kemudian setelah Rasulullah di Masjidil Aqsa menjadi imam, lalu Rasulullah dimi'rajkan. Nah ada satu riwayat Rasulullah selesai jadi imam, Rasulullah kehausan. Wahai malaikat Jibril, tolong ulun datangkan ulun minuman. Ulun minta banyak, ulun kehausan. Ujar Rasulullah setelah menjadi imam di Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah didatangkan oleh malaikat Jibril. Ada satu riwayat 2 macam air, ada satu riwayat mengatakan 3 macam air. Ya, pertama air khamar, yang kedua air laban, susu, yang ketiga air putih. Ada yang mengatakan air madu, gantian daripada air putih. Ya, maka Rasulullah setelah dijamu, disurungi oleh malaikat 3 macam banyu, makanan diambil oleh Rasulullah adalah al-laban, susu yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar malaikat Jibril, alhamdulillah wahai Muhammad, engkau mengambil susu itu adalah bertanda fitrah, bertanda sempian dan umat sempian akan banyak yang selamat. Ya, karena Rasulullah mengambil susu, banyu susu yang diambil Rasulullah. Lalu Rasulullah minum air susu tadi. Kalau kamu bayangkan minum air susu, kita bajunya ada di sini. Ya, ada baju susu, ada putihnya. Ya, kalau kamu bayangkan. Jadi Rasulullah minum. Ya lah, Rasulullah minum air susu. Tapi Rasulullah sayangnya kada habis meminum air susu tadi, kada habis Rasulullah. Sudah wahai Rasulullah, sudah kau dia malaikat Jibril, ini sudah ulun minum. Habis akankah? Cukup ya udah Rasulullah. Nah ujar malaikat Jibril, yakannya biar wahai Rasulullah habis minum air susu tadi, maka semua seperataan umat dia masuk surga. Mana pada Rasulullah sini enak aku memisahkan awal lagi itu sudah hukum. Yalah, kenabian karena menghabiskan banyak susu tadi, maka ada sebagian daripada umatnya Rasulullah yang tidak mau ikut bersama-sama Rasulullah masuk ke dalam surga. Ya, lalu ringkas katanya ujar malaikat Jibril, yakannya engkau wahai Muhammad mengambil khamar yang engkau ambil, engkau minum, maka banyak umat engkau yang masuk ke dalam api neraka karena banyak yang mabuknya. Yang khamar memabukkan. Ya, seandainya engkau mengambil air putih, maka separuh daripada umat yang akan tenggelam di dalam air putih.
Alhamdulillah ujian malaikat Jibril pian mengambil banyu susu. Ya lah. Nah, lalu ringkas katanya Rasulullah naik lagi buruk. Ya lah. Menaiki lagi buruk, kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang pertama, naik ke langit yang kedua, naik ke langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, sampai ke-6 ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ulun sampai di sini aja mengangkalakan pian naik dia sorong tengah. Ya lah. Pian naik dia seorang ulun kada sanggup lagi mengangkat pian naik dia seorang. Ya, nah jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantar oleh malaikat Jibril dan Mikail sampai ke langit nang ke-7. Ya, malaikat Jibril kalau lagi atas, kenapa? Pada malaikat Jibril ulun naik ulun hancur. Ya lah. Hanya pian, karena pian nang disuruh Allah Ta'ala hendak bermunajat, hendak bertemu, ya bertemu antara zat dengan zatnya. Ya, jadi pian jangan sanggup karena pian nang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik terus berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jangan dibicarakan, jangan hendak kayak Allah Ta'ala itu ya batalinya pemadam ada. Kenapa? Kita wajib percaya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang memiliki sesuatu apapun di alam dunia ini dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya makna ayat Al-Qur'an ada. Maka ya apa? Ada macam apa. Maka ya apa? Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kena di surga kita bertemu. Ya hendak bertemu mendapat lawan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kita akan bertemu. Ya, kenapa? Karena apabila kita masuk surga belum bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuk surga itu hambar. Ya, masuk surga apabila belum bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hambar rasanya. Ada rasanya lalu. Ya, apabila belum bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ringkas katanya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan yaitu salat 50 waktu. Ya, Masya Allah, ini 50 waktu sembahyang kita kada awal lagi nang jadi guru kada awal lagi, jadi PNS kada awal lagi, jadi petani kada awal lagi, berdagang kada awal lagi, 50 waktu sembahyang. Bayangkan dia ya lah, waktu 24 jam dibagi 50, anggap setengah jam. Tongtong sembahyang pulang, tongtong sembahyang pulang. Hanya buat Allahu Akbar mentolak kepada pejalan di tengah jalan. Allah kembali pulang ke rumah sembahyang, hendak pulang Allah setengah jam. Bayangkan ya. Nah tapi alhamdulillah dengan berkat Nabi Allah Musa alaihissalam ya menyarankan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu riwayat ada mengatakan Allah Taala mengurangi 10, 5. Ada lagi satu riwayat mengatakan Allah Taala meringankan 5 sampai 9 kali Rasulullah naik bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sampai 9 kali Rasulullah naik, berarti kurang sudah 45. Berapa lagi sisanya? 5. Itu dia sudah Nabi Allah Musa alaihissalam, wahai baginda Rasulullah, umat yang kada sanggup sampai
Nabi Muhammad, aku malu. Istahyaitu, aku sumpah benar, minta keringanan lawan Allah Ta'ala, aku disumpah benar wahai Nabi Allah Musa, aku sumpah benar. Yalah, aku sudah roti itu, aku senang, aku terima dengan 5 waktu ini. Ya kan Nabi Muhammad SAW naik lagi, amping sembayangan kita. Nah ini hendak amping, jangan Rasulullah sekali lagi naik, ampihan kita sembahyang. Tapi karena Rasulullah ada lagi naik, makanya kita sembahyang dalam 1 hari 1 malam 5 waktu. Artinya dikatakan ini ada guru yang melajari amping sembahyang, jangan diompati, jangan diompati. Ya, ini kalau ada gurunya yang datang, ya anak kaikan masuk surga, anak kaikan naik haji, coba bayar 5 juta, tuh belakang rumah tuh Ka'bahnya ada. Ya, anak masuk surga, amping sembahyang, coba bayar 5 juta, masuk surga dia amping sembahyang. Apabila ada golongan itu jangan diumpati, ya jangan diumpati. Nyata dah salah. Mana Pak kejadian Isra wal Mi'raj ya Rasulullah kada lagi naik, ya kayak Rasulullah naik, tapi hamlah yang lagi dah. Ya lalu Rasulullah ringkas katanya menerima sembahyang 5 waktu. Ya nah makanya dengan tema jadi marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melaksanakan sembahyang 5 waktu. Ya, nah kita laksanakan sembahyang 5 waktu. Bagaimana sembahyang yang kita kerjakan? Ingatkan ringkas katanya sembahyang kita dengan belajar. Itu ringkas katanya. Jangan sembahyang turut-turutan, tapi kada belajar. Makanya baca sudah ulun Tuhan, makanya belajar. Datangi nang tahu banyak aja, disambalikin banyak aja nang tahu masalah rukun-rukun sembahyang, nang tahu nang membatalkan sembahyang, nang tahu dengan syarat-syarat sahnya sembahyang. Insya Allah banyak aja, asalkan kita jangan sopan, jangan malu bertanya. Walaupun hidup sudah Tuhan, ya kalau aku dia Tuhan sudah sumpahnya apa ya. Kita ingin ada uang banyak ini bertakun sumpah datangi gurunya karena nah guru orang bukan sembahyang udah kena tahu napa orang sembahyang ya lah nah banyak aja ya lah yang baca karena harus kita takut keseru kalau sembahyang ya lah jangan kalah kita lawan anak-anak ya lah ini ada wajib lagi sembahyang tapi nya rukun sembahyang hafal lah kita nang Tuhan nang wajib ini ada hafal kada ingat lawan rukun sembahyang. Ya Allah kasihannya diri kita, kasihan itu. Jadi kita ingatkan sembahyang itu ingatkan belajar itu ringkas katanya. Ya ringkasnya sembahyang itu belajar. Jadi paling kadang dengan secara ringkas ialah dalam ilmu fikih, dalam syariat. Ini syariat lah fikih zahir. Lain batin pembicaranya syariat fikih. Nah dalam fikih itu disebutkan di antara syarat sahnya sembahyang kita yang sembahyang itu tahu dengan rukun-rukun sembahyang. Di antaranya lagi tahu yang mana rukun, mana yang sunat, mana yang bukan sunat. Itu di antaranya. Ya lah, jadi ringkas katanya belajar. Khususnya sembahyang belajar. Rukun sembahyang itu berapa? Napa-napa. Nah belajar, adi belajar ya datangi gurunya, bertakut catat. Ia sudah mendatangi gurunya, dicatat sudah tinggal mengatakan dia lagi. Ia sudah tinggal mengatakan lagi, ada ingat juga ya Allah, hai kita nih. Ya lah, sudah Pak, datangi gurunya dicatat sudah. Jangan kita sembahyang, tapi rukun sembahyang ada tahu kita, kitanya nang kasihan, kitanya.
Ini kita sembahyang pada tahu di rukun sembahyang nang mana rukun sembahyang nang mana ada nang mana sunat mana nang lain. Nah belajar paling kalau nang rukun-rukunnya itu kita ingatkan setiap kita sembahyang ingatkan nang rukun-rukun sembahyang kita ingatkan diri kita masing-masing. Ingat kita aku ini tadi ingatnya bujur jaka salah kamu apa nih iyalah nang rokok nih ini datangi aja lah cari kawan guru cari nang tahu takut kawan kamu tahu lah kapan sembahyang aku tahu juga dia lah kan aku juga tahun belum mau ngasih kamu tahu lah kapan sembahyang tahu ya aku 10 aja aku ulama kan tahu dah kapan sembahyang tahu berapa 12 tambah ya biasanya itu 10 itu 15 mana nang bujur cari pelang tahun pelang ya kamu tahu lah kapan sembahyang adalah aku bukakan catatannya nah aku belajar semalam kamu nunggu rukun sembahyang 13 ya 14 nah nomor semester kita masing-masing ada 13 ada 14 ada 16 ada 17 ada 18 ya 7 ya sebenarnya tergantung kita tentang dibuka ya nah, tapi nang kebanyakan 17 kebanyakan ya dan kita rukun sembahyang ya nah hitungannya dia pas jatah 17 nang rukun sembahyang inya pas alhamdulillah pas kada ya inya masih ragu-ragu nah aku nakal wali intinya batakun ya lah ya kau jadi belajar ya nah kita kalau kita nang wajib nih belajar tuh ya lah jangan sembahyang rajin tapi kata-kata pun rukun sembahyangnya kada tahu kasihan kita ya sebelum sembahyang baudo nah baudo belajar dulu ada yang asal aja baudo melihat orang basuh mah 4 jam basuh orang basuh batis 4 jam basuh batis kalau tahu paling nanti turuti nanti lihat paling jadi sorongnya apa umpat juga paling kenapa tak umpati nang salah. Nah jadi kita banyak aja disambali Allah alhamdulillah sudah lain kayak hari mungkin yalah ada tapi ada yalah tapi kalau sekarang sudah yalah alhamdulillah banyak aja yang penting kita mencari ya nah sembahyang sebelum sembahyang berwudu kayak apa berwudu ya ini kita juno bagaimana mandi wajib ya nah itu kita harus koreksi diri kita masing-masing. Jadi dengan kita memperingati Isra wal Mi'raj ya baginda Rasulullah mendapat oleh sembahyang kita pun setelah balik dari Isra wal Mi'raj ini kita sembahyang kita bagus nang mana dulunya sembahyang pada tahu di rukun sembahyang setelah memperingati Isra wal Mi'raj ada terbuka hati kita hendak bertakun yalah masalah rukun sembahyang masalah wudu masalah menghilangkan najis terus kaitannya pada sembahyang inya sembahyang ada wudu salah sembahyang ada wudu salah dah bacaan kamu sebenarnya jadi imam Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim tapi kan wudu jadi imam yalah apa kasihan makmum yang di belakang iyalah dia mau Allah daripada bagusnya nada lagu beliau jadi imam yalah ya Allah jangan kayak satu locok ya Allah bilang nah ada kakak-kakak dia jadi kakak-kakak ini bertujuan siapa jadi imam kamu ada kamu
kekanakan kalanya ada apa ini imam sadar diri ya lalu datang kai datang kau jangan kekanakan pas berkainya dia datang biar jadi imam apa imam ya kai imam Allah Akbar ya sembahyang akan sujud mengantuk kai ujar kadang-kadang oh kai bakal pian kaya mengantuk sembahyang ujar kai ada apa di batal kenapa kai kata batal aku kada bodoh aku kada bodoh jadi kada batal ya lah tapi jadi imam kada bodoh ya Allah luar biasa pintarnya gitu kai ya luar biasa pintarnya kai jadi imam kada bodoh sembahyang kada bodoh kada sah ya lah jangan tekanku kan kita tahu kan dibumuli kai kadang-kadang dibumuli kai ya kenapa kainya kada tahu oh bahwasanya sembahyang itu wajib bodoh jadi kada bodoh kan betul kan sih kada bodoh ya lah kenapa sini kada bodoh jadi kada batal antum dia 2 kali 3 kali antum ada batal sini kada bodoh yang hanya bodoh kan batal ya lah tapi kain tadi iyalah orang tua yang anak-anak ini juga ya anak-anak ini kan iyalah wajib kada sembahyang ya cuman yang wajibnya kita orang tua yang wajib menyuruh inya sembahyang wajib kita orang tua menyuruh tapi nyatakan kita orang tua jangan sekadar menyuruh aja nah ya masih senang sembahyang oke enggak bang tolak si anak bapak di masjid bagayaan nah abah tahulah nah mama tahulah ada tahu kau mengumbur bagayaan dia nah itu salah menyuruh aja tapi kita kada melihat artinya kita menyuruh kita umpat 2 orang ke masjid anggap karena kita dihijab kita ujung kayaknya sembahyang ada lah jangan nak kasih tuh orang ngaji dah ke masjid sana sambil masjid ini pak ambil kopiah pasang gamis tulaknya ke mangkal tulaknya ke masjid ya tunggu sembahyang isya datang sudahlah nak kelanggar ya sudah kelanggar sudah masjid sudah sembahyang lah jangan pemilihnya salah macam-macam alas ya lah sembahyang ada tadi ya sembahyang bubuhannya namanya dulu ada ya karena apa ya bergaya ya nah ini yang perlu kita perhatikan jangan sekadar menyuruh ya ya jadi kalau di masjid di mushola itu sudah wantar nang banyak tuh akan-akan tapi orang tuanya malahkah wallahu a'lam tidak ada tahu ya nah itu kita menyuruh anak aja tapi kita ada umpat nah itu salah juga jadi kita menyuruh kita umpat juga ya lah jadi tahu anak kita ini bujurkah sembahyang ada kan ya lah nah kita wajib ini orang tua apabila umurnya sudah 7 tahun wajib kita orang tua atau wali daripada kekanakan tersebut menyuruh inya sembahyang ada menyuruh melihat kita inya sembahyang nah ya jadi kali kita awal kita jadi imam anak jadi makmum lah itu sebagai pendidikan kita mendidik kita lawan anak jangan sekadar menyuruh ialah di masjid kah di mana kan ada aja anak-anak orang sembahyangan yang ada ya orang sembahyangan yang ada ya lah diwajar ya yang sembahyang ya Allah alhamdulillah diwajar ya di hatinya yang kada percaya di hati jadi masjid di hati jadi langgar di musala jangan anak-anak
anak siapa, anakku ada darah. Di hati sembahyangnya bujur adakah, bagayaankah? Kita lihati. Ya, jangan sekadar menyuruh aja. Nah, jadi kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagaimana kita mendekatkan diri kita dengan melewat sembahyang 5 waktu. Bagaimana sembahyang 5 waktu ini supaya kita dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan rahmatnya Allah Ta'ala, dekat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ujar Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalian kerjakanlah sembahyang seperti sembahyang yang aku kerjakan. Bagaimana Rasulullah sembahyang? Kalau tidak dengan melewat guru dari kitab-kitab nang mu'tabar, nang kawa diakui, nang kawa diperpegangi. Ya, kita sudah tahu juga. Kenapa? Karena kita dengan zaman Rasulullah sangat-sangat jauh. Tapi dengan dari guru ke guru, ya tahu kita bagaimana Rasulullah sembahyang. Ya tadi ringkas katanya dulu, ya paling kali kita tahu dulu dengan rukun-rukun sembahyang. Ya jangan sampai kita sembahyang, tapi kita rukun sembahyangnya kada tahu. Ya kada tahu, kalau karena dinabuni oleh cucu, rukun sembahyang berapa kadang muncullah menyatakan kalau sejam cucu menunggu berapa kadang mulai sejam ingat aja lagi, maka setiap hari setiap malam sembahyang karena awal mengatakan itu kita sedangi diri kita, kita perbaiki diri kita masing-masing. Rukun sembahyang jangan sampai kita ada tahu. Cuma jadi kasihan kita kasihan apabila sembahyang ada tahu di rukunnya kada sesuai dengan syariat fikihnya. Ujar syariat fikih kada sah sembahyang apabila kada tahu lawan rukun-rukun sembahyang. Nah makanya itu kita ingatkan diri kita dulu waktu kita sembahyang dulu. Allahu Akbar. Nah, nang mana nang rukun, nang mana nang lain. Allahu Akbar. Rukuk, tidak sujud, duduk sujud, berdiri lagi. Nah itu Pak yang apa? Oh ini rukun, ini lain, ini rukun, ini lain. Itu Pak yang akan setiap kita sembahyang. Nah, orang sejam dah. Nah terima belum? Apa yang menjadi? Kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat 5 waktu. Nah, sudah salat 5 waktu, artinya ringkas katanya sembahyang kita yang disuruh Rasulullah bagaimana Rasulullah sembahyang. Nah, jadi nyatakan kita hasil daripada memperingati Isra wal Mi'raj, sembahyang jangan sampai kada dilaksanakan, jangan sampai ambil sembahyang, jangan sampai. Kemudian puasa, nah ini kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah Ramadan puasa, nah kita puasa itu sama aja. Pokoknya ringkas katanya setiap amal ibadah itu jangan kita laksanakan kecuali kita sudah mengetahui ilmunya. Puasa, rukun-rukun puasa apa? Ada yang mengatakan rukun puasa itu 2, ada yang mengatakan 3. Pertama niat, yang kedua menjaga daripada membatalkan puasa, yang ketiga tadi yaitu kurangnya berpuasa, kurangnya. Nah itu ada sebagian ulama mengatakan kurangnya itu rukun daripada puasa, tapi kebanyakan rukun puasa itu 2. Yaitu niat lawan menjaga daripada yang membatalkan puasa. Kemudian serta memahami keutamaan membaca Al-Quran. Nah, keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran itu
luar biasa dia. Ya, membaca Al-Quran ini luar biasa. Ya, apa luar biasanya? Karena setiap satu huruf yang kita baca Al-Quran, satu huruf yang kita baca yang pas bacaannya fasih menurut tajwidnya, ya maka balasannya ujar Rasulullah setiap satu huruf itu dibalas satu hasanah. Satu hasanah itu dibalas dengan 10 kali lipat gandaan pahalanya. Ya, jangan sampai ujar Rasulullah jika membaca alif lam mim itu jika menganggap satu huruf, bukan, tapi itu adalah 3 huruf. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, 3 huruf 3 hasanah. 3 hasanah paling sedikit 10 gandaan pahalanya 30 pahala. Hanya satu ayat yang dibaca alif lam mim, tapi sesuai pas dengan tajwidnya. Ya, alif lam itu mad lazim musaqqal harfi, 6 harokat wajib panjangnya. Lam, nah itu mim mati, bertemu mim, lam, mimnya mati, kemudian mimnya berbaris kasroh, itu hukumnya idgham mimi, wajib lagi guna 2 harokat. Kemudian mim itu 6 harokat, mad lazim musaqqal harfi atau musyabbah harfi. Ya, nah itu keutamaan kita membaca Al-Quran. Ya, setiap satu huruf yang kita baca Al-Quran, ya, setiap itu juga Allah Ta'ala memberi satu hasanah diberi dengan 10 lipat gandaan pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Tapi yang penting membacanya bujur. Ya, nah, kita baca Yasin, baca bujur-bujur tajwidnya. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Banyak-banyak pahalanya. Yang baca ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Kenapa perlu kita perhatikan? Bahaya apa? Ya, belajar masalah tajwidul Quran. Ya, mentajwidkan bacaan Al-Quran. Ya, nah kemudian keutamaan berinfak, bersedekah ini luar biasa. Ya, apabila kita menginfakkan, mensedekahkan sedikit atau sebagian harta kita untuk fisabilillah, untuk menyebar luaskan agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, kita malam ini mengadakan acara Isra wal Mi'raj, kita hawa menyumbangkan, menyisihkan sebagian harta kita untuk acara Isra wal Mi'raj. Ya, kesan makanan konsumsinya, ya, nah, konsumsi, ya ini luar biasa. Setiap makanan yang diberikan kepada tamu itu menjadi ibadah luar biasa. Ya, artinya apa ya? Jadi tinggal keringkasannya, kita hidup ini usahakan dengan ilmu agama. Ya, ilmu agama. Ingat kita kada tahu, datangi guru-guru takunakan. Ya, ingat ada guru membuka majelis ilmu, hadiri, turuni, datangi. Itu kalau kita belum tahu. Ingat sudah tahu, ya kada apa-apa lagi. Ya sudah tahu, ya tempe. Ya lah, ya sudah tahu ya tempe namanya lah. Ada masalah nih, nang kita kada tahu tapi kada hakon batakon, ya nang kasihannya kita. Ya lah, kasihan diri kita. Ya lah, nah,
Jadi kita harus ya apapun ya kita di masjid ini makmurkan masjid kita masing-masing, kita nampara makmurkan ya kurang adzan datangi ke masjid umpah sembahyang berjamaah itu kita memakmurkan masjid ya nang mana kada gawian ya kawa menyempatkan hadir sembahyang berjamaah nah turun tulak kita ke masjid ya kalanggar musola naik di mana nah jadi kita makmurkan masjid kita karena insya Allah dengan kita memakmurkan masjid insya Allah ya kampung kita berberkah ya pengusaha nyaman ya masjid kita makmur musola kita makmur banyak jamaahnya ya ada banyak yang kopiah putih awaknya hilang ya lah ya dulu sekali dulu pernah dulu bersih pernah ya lah rasanya 6 Sabtu Jumat tadi kan aku sini hantar sembahyang bilang tadi aku situ kan masuk ke sini sampai berapa hibah jamaah nang kopiah lagi awaknya hilang tahu lah ya kopiah lagi tahi cacak gitu masuk sih melihat banyak pada paham tuh harus ingin gila di sini jadi langgar ada tahi cacak banyak pada paham sih anak kamu sih hari ini ya kamu sih jadi di sini langgar apa ya banyak tahi cacaknya pada orangnya ya nah itu. Nah, jadi kita makmurkan masjid kita masing-masing ya nah makmurkan masjid kita ya Jumat kita sembahyangan ya nah, Jumat itu ngatakan sembahyang Jumat itu ya khutbahnya didahari jangan ya orang khutbah khotib di atas podium mimbar ya lah itu rokokan di luar ya Allah hai kasihan benernya nih ya siapa yang kasihan? Khotibnya yang kasihan. Siapa dari berdiri? Ya lah, nanti udah masih dikit pada orangnya dari luar ya Allah juga. Ya, ini kita ya kita makmurkan masjid kita makmurkan musola kita, langgar kita, insya Allah hidup kita berkah. Ya, nah, jadi ringkas katanya dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini ringkasnya kita koreksi diri kita masing-masing apa kita sudah jujur melaksanakan sembahyang sesuai dengan ilmu yang kita tahu yang kita pelajari atau aku di sembahyang masih belum tahu rukun-rukunnya nah ini kita masih belum tahu nah kita bertakun belajar ya nah belajar banyak aja insya Allah disambani ya lah banyak aja asalkan kita mau mencarinya ya tahu kawan gitu ya lah ikan tahu lah lawan sembahyang alhamdulillah kami mengatakan dulu apa yuk nah iyo katakan dulu ya mungkin sampai dulu ya kita ya lah sampai dulu melakoni berapa rukun sembahyang ya, nah tapi ini kita berapa tuh punya khawatir nang ada catatannya, nang ada kitabnya, ya itu mau kabar kalau diakui, kalau diperpegangi, ya. Nah itu dikasih apa banyak sulahnya lah, guru-guru di sana banyak aja, ya. Nah cuma tadi katakan ini kita bertakon tuh nang gurunya ada kitabnya, jadi kada hujan sidin nggak ada. Ya, nah ringkas katanya itu aja yang dapat perlu sampaikan kurang lebihnya ulun mohon ampun dan maaf mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di masjid ini sebagai tanda mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW yang kita harapkan ujar Rasulullah kana ma'i fil jannah itu yang kita harapkan mudah-mudahan dengan niat kita sama seberataan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di masjid ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kepada kita semua dan meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di masjid ini sebagai wasilah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita dan mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita bertambah kuat, bertambah sempurna sehingga kita harapkan itu matinya kita
kita nanti, dalam keadaan mati membawa iman yang sempurna, mati dalam keadaan melaksanakan agama Islam yang sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan bertaubat atau bersih daripada semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.